Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang berfaedah. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak-anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, dengan mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Di sini saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan pematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap pelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada tercapaian materi saja dan menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama, sehingga saya tidak memperhatikan karakteristik siswa. Nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil apabila murid telah mendapatkan nilai di atas KKM. Dan pembelajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center, sedangkan siswa hanya dijadikan objek pembelajaran saja. Perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran tidak hanya sekedar kita mentransfer ilmu saja, melainkan kita di sini sebagai pendidik menuntun dan memerdekakan murid agar dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, memperhatikan semua aspek di dalam pembelajaran. Jadi kita tidak hanya fokus aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, kita sebagai pendidik harus memberikan ruang kepada murid kita sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Dan juga memberikan kebebasan mereka dalam berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajar yang ia inginkan. Strategi yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya akan mengenali dan memahami karakteristik murid. Karena kita tahu setiap murid unik, memiliki karakter yang berbeda-beda, dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi yang dalam pembelajaran.
Yang ketiga, saya akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tugas modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.